Saya lihat dari atas wajah-wajahnya ceria banget. Tuhan baik buat kita, amin. Selamat datang buat Ibu Gembala dari Purwokerto bersama tim. Selamat bergabung bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan, amin. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita saling berfellowship, depan, belakang, kiri, kanan kita. Katakan ini hari kita berjumpa dengan Tuhan, amin. Haleluya. Biarlah sepanjang umur hidup kita tetap menyembah Tuhan, amin. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah bisa menggantikan kasih Tuhan kepada kita, amin. Dia sayang banget sama kita, lebih dari siapapun, saudara. Suami, anak, istri, siapapun, Tuhan lebih sayang kita, amin. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan, kami bawa sembah kami bawa pujian kami saat ini di hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami, sembah Engkau, Allah yang ajaib. Kami mau katakan pagi ini di hadirat-Mu, biarlah pujian ini memotivasi setiap kami selamanya Tuhan. Kami mau sembah Engkau, sebab di dalam sembah Engkau ada kekuatan baru. Di dalam sembah Engkau ada pemulihan. Di dalam sembah Engkau ada Tuhan, kekuatan yang Engkau berikan kepada setiap kami untuk melangkah hari-hari ini di tengah dunia yang tidak menjanjikan kenyamanan. Tetapi dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kenyamanan, ada pengurapan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami datang di hadirat-Mu apa adanya kami, Tuhan. Kami penuh dengan segala dosa, keterbatasan, tetapi kami sembah Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini, memberkati setiap kami Tuhan. Ibadah pagi ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Ambil alih sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Dialah segalanya di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Dari lubuk
dapat, tiada yang dapat melebihi Engkau. Sambil angkat tanganku katakan selamanya, amin. Ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan, namamu selamanya Tuhan. Ini menjadi tekad kami, senangkan Engkau selamanya Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan selamanya. Kami mau puji, kami mau sembah selamanya Tuhan. Siara Bapa Kakara Paya Sante, namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, dari lubuk ku mau berkata, Yesus Tuhan, oh Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat, tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah, amin. Selamanya Tuhan. Bapak Ibu sambil angkat tangan.
Bapak Ibu nyanyi refri ini. Selamanya kami memuji, kami mau sembah. Selamanya kami mau sanjung Yesus. Selamanya Tuhan, tidak apa-apa apa yang tekadku hanya senangkan Tuhan Yesus. Dia segalanya di dalam hidup kita. Ini menjadi ikrar kita di hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi katakan selamanya. Amin Tuhan. Ku sembah ku sanjung namamu. Selamanya Tuhan, selama ini tekadku Tuhan, senangkan Engkau. Angkat suaramu, agungkan Dia. Dia baik bagi kita. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau layak terima glory. Tiada apa-apa yang dapat kami bawa senangkan Tuhan selain pujian sembah kami, karena Allah itu Dia bertahta, Dia berdaulat di atas setiap pujian sembah kami. Oh haleluya,
Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Engkau kami muliakan Tuhan. Aku muliakan Kau layak, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi amin bagi Rajaku yang duduk bagi Kau layak, aku muliakan dan Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, amin. Engkau kami muliakan Tuhan dan ku adukan. Kau layak lebih lagi katakan ku nyanyi. Hadirat Tuhan ada di tempat ini Tuhan, amin. Kau kami muliakan, Kau layak Tuhan. Lebih lagi katakan ku nyanyi amin. Engkau kami muliakan Tuhan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Katakan, Engkau kami muliakan Tuhan dan Kau layak Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Saya mau Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri sambil angkat dua tangan buat Tuhan. Ku nyanyi amin. Kami angkat tangan kami di hadirat-Mu pagi ini. Pengurapan Allah turun di atas setiap kami, amin. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Ku nyanyi
ini seperti di surga. Ada sorak-sorai gembita kemenangan. Tuhan beserta kita. Allah Immanuel itu yang akan memberkati kita. Allah Immanuel itu yang akan membawa kita berjalan dan melihat kemahakuasaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah sumber kekuatan kita, amin. Harta bisa berlalu, siapapun bisa berlalu, Allah tetap bersama kita. Yuk kita tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Yuk sambil goyang badan dikit buat Tuhan, amin. Hanya Kau milikku Yesus, amin. Tiada yang ku ingin dirimu, hanya siapa? Tak ku andalkan kekuatanku, Yesus, namun yang pasti Kau tetap sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yuk kita tepuk tangan lagi, amin. Sama-sama katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, amin, Kau tetap selamanya. Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Benar Allah sumber kekuatan kita, amin. Aduh, dari atas kita melihat wajah-wajah yang bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saja yuk katakan hanya Kau, amin. Ya. Ini pengakuan kita buat Tuhan di hadirat Tuhan. Hanya kekuatanmu Tuhan, gak ada apa-apanya. Namun yang
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum Bapak Ibu akan membawa ke depan, mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sahabat lebih daripada siapapun di dunia ini. Pagi ini kami akan membawa persembahan syukur kami. Mari Bapak kuduskan setiap tangan-tangan yang membawa persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai memperluas pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru dalam ketulusan kami mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seorang oma yang berusia 99 tahun Bapak Ibu. Di Juanda ada seorang opung yang usianya 98 tahun dan masih naik angkot ke gereja. Tapi ini 99 tahun. Opung yang 98 dia punya daya ingat masih kuat. Tapi yang 99 ini sudah tidak mengingat apa-apa. Pada waktu anaknya datang bertanya kepada dia, "Mama, suami mama namanya siapa?" Gak tahu. Anak mama yang pertama ada 3 orang anak, gak tahu. Mama punya kakak yang paling gede namanya siapa? Gak tahu. Tadi anaknya bengong. Berarti mama ingat apa aja? Mama ingatnya siapa, Ma? Yesus. Hanya satu pribadi yang dia ingat. Yesus. Artinya pada waktu kita diizinkan Tuhan sampai ke usia itu dan kita tidak mengingat apa-apa, harapan saya dan kesukaan Tuhan kita ingat Dia. Amin. Nama itu kekuatan, nama itu penolong di dalam segala kesesakan kita. Dialah penolong kita. Karena itu oma ini mengingat hanya pribadi itu. Bapak Ibu masih ingat lagu Pentakosta lama? Saya mau Yesus, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
Tuhan, seringkali justru kami memaksa Tuhan mengiring diri kami, mengikuti apa yang kami mau, bukannya kami yang mengikuti kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami dan ajarkan kepada kami untuk selalu mengingat bahwa seharusnya lah kami yang mengiring Tuhan, kami yang berada di belakang Tuhan, berjalan mengikut apa maunya Tuhan, dan bukan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kami. Sekarang ya Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun jalan kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan yang membuat kami takut dan gentar. Tuhan, tolong kami agar firman Tuhan mengingatkan kepada kami semua apa yang harus kami perbuat saat badai menerpa kehidupan kami, saat ada sosok-sosok yang sangat menakutkan diri kami. Ajarkan kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami bertindak benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus berkarya di dalam diri setiap kami. Roh Kudus berkarya di dalam hamba-Mu yang sangat terbatas, yang penuh dengan kekurangan, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Dia dimampukan untuk berkata-kata sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan kiranya Roh Kudus juga bekerja di dalam pikiran kami, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, dan Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja di dalam pendengaran kami. Ajarkan kami mendengar seperti seorang murid yang selalu menyimak dengan baik. Kami dapat memusatkan perhatian sehingga dapat menangkap firman Tuhan dengan benar, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri karena katanya kalau nggak dikenal nggak disayang, begitu ya. Karena saya sudah mendapatkan kasih sayang Tuhan yang begitu besar, dan saya percaya bahwa saya juga menerima kasih sayang dari Bapak Ibu Saudara semua. Oleh karena saya saat ini diperkenankan untuk berbagi firman Tuhan, berarti Bapak Ibu menyayangi saya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan Pak Dini mengundang saya dengan berkata, Ibu, biarlah Ibu memberkati gereja kami. Nah, saya tetap berharap bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Oh, saya belum kenalkan diri saya ya, lupa. Iya, karena saya selalu harus mengingat memperkenalkan nama Tuhan dulu ya, baru saya. Ya, saya Yuli Nina Purwanti, diperkenankan Tuhan untuk menjadi pendeta di Gereja Kristen Indonesia di Purwokerto. Dan saya sudah berada di Purwokerto tahun ini 51 tahun lamanya. Dan saya sudah emeritus, tetapi Tuhan masih berkenan untuk tetap memakai saya. Dan itu menjadi sukacita tersendiri di dalam kehidupan saya. Bahkan
saya tidak menyangka, saya tidak berencana kalau hari ini bisa bersama dengan saudara. Ya, ya singkat saja perkenalan saya. Saya tetap hidup sendiri, tidak menikah dalam artian begitu, tetapi saya tidak pernah sendirian. Karena Tuhan selalu bersama dengan saya, begitu ya. Nah, mari kita bersama-sama membaca dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Dan saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, terbitan yang baru di tahun kemarin. Markus 4 ayat 35 hingga 41. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, pernahkah merasa takut? Hari ini ada ketakutan enggak? Ada. Ada yang tidak ada, begitu ya. Hari ini gitu. Tapi pernah merasakan takut ya. Bapak Ibu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman bolehkah takut? Boleh. Kenapa? Kenapa orang beriman boleh takut? Salahkah kalau orang beriman itu takut? Salah enggak? Enggak ya. Jadi tetap ya, karena memang takut itu adalah naluri manusia. Yesus pernah takut enggak? Pernah enggak ya Yesus takut? Pernah? Kapan? Iya, ketika berada di Taman Getsemani. Itulah membuktikan kemanusiaan Yesus. Bahwa Yesus yang adalah Allah itu betul-betul dia menjadi manusia. Sehingga dia betul-betul merasakan ketakutan yang amat sangat ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu, sampai berkata, "Kalau boleh, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itulah perkataan Yesus kepada Bapaknya. Saudara, takut itu memang naluri manusia. Ya. Di dalam Alkitab dituliskan berapa kali tulisan jangan takut? Ada yang ingat berapa kali? Ada yang sudah pernah menghitung? Iya. Di dalam Alkitab dihitung
Saya pun tidak menghitung, hanya ngikutin aja begitu ya. Dituliskan jangan takut 365 kali sesuai dengan jumlah hari di dalam 1 tahun. Berarti setiap hari bisa saja kita mengalami ketakutan, begitu ya. Dan kemudian dikatakan ya 365 kali kita mendengarkan berita jangan takut. Jangan takut di sini berbeda dengan jangan berdusta. Kalau jangan berdusta itu larangan, betul-betul jangan berdusta. Tapi kalau jangan takut ini, perkataan jangan takut itu menenangkan. Oleh karena selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti ada perkara-perkara yang mendatangkan ketakutan buat kita. Seperti contoh yang dituliskan tadi, badai yang tiba-tiba datang. Tetapi di dalam kehidupan kita, sewaktu-waktu bukan badai saja, tetapi ada orang yang berhadapan dengan kita, yang menakutkan kita. Ada sosok-sosok yang kemudian membuat kita ini ketakutan. Jadi ketakutan itu seringkali datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu menenangkan kita, jangan takut. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu yang sangat simple. Ini lagu anak-anak sekolah minggu. Saya ingat ketika saya mengajar sekolah minggu. Mau ya belajar lagu baru? Boleh. Boleh ya? Ya. Masih ada ya pemusiknya ya? Oh ya masih. Iya, oke. Lagunya waktu aku takut, aku percaya padamu Tuhan Allahku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Tuhan Allahku. Begitu ya. Oh sudah ada? Ya Tuhan Allahku. Jadi tidak dibalik ya Allah Tuhanku. Ya Tuhan Allahku. Oke? Siap? Yuk. Nyanyi bersama ya. Yuk. Waktu aku takut, aku percaya padamu Tuhan Allahku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Tuhan Allahku. Waktu aku takut, aku percaya padamu Tuhan Allahku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Tuhan Allahku. Lebih cepat yuk. Waktu aku takut, aku percaya padamu Tuhan Allahku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Tuhan Allahku. Ya, terima kasih. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara bahwa ternyata ketika ketakutan ditambah dengan percaya, dengan iman, ternyata itu menjadi kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau dikatakan jangan takut, bukannya dilarang takut, tetapi mari kita hadapi ketakutan itu dengan iman. Karena dengan begitu akan menjadi kekuatan iman kita. Ya. Setelah seharian Yesus mengajar, didengarkan oleh banyak orang. Kemudian hari sudah menjelang malam. Maka Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Ya. Dan Yesus sudah berada di dalam perahu pada waktu murid-murid itu mulai mengemas, mulai mempersiapkan penyeberangan itu, begitu ya. Dan perahu-perahu yang lain dikatakan mengikuti perahu Yesus. Mereka bertolak ke seberang
Dan Yesus sudah berada di dalam perahu itu. Dan ternyata di dalam perjalanan datanglah badai. Badai yang dahsyat, tofan yang dahsyat, sehingga ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu, dikatakan hampir penuh. Jadi saudara, di sini kita sudah bisa belajar. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Sekalipun kita bersama dengan Yesus, tetapi masih saja ada perkara-perkara yang mendatangkan ketakutan buat kita. Bukan berarti kalau aku sudah berjalan bersama dengan Yesus, oh semuanya akan tenang-tenang saja, aman-aman saja. Ya, tetapi walaupun bersama dengan Yesus, masih ada badai yang menghantam kehidupan kita. Nah ternyata Markus menuliskan ketika badai itu datang, ketika taufan yang dahsyat itu menerpa perahu di mana Yesus berada, ternyata Yesus dikatakan sedang tidur di buritan, memakai bantal. Dituliskan memakai bantal. Berarti apa? Yesus bukannya tertidur, tetapi Yesus memang sengaja tidur, mencari bantal, memakai bantal. Karena Yesus secara manusia, dia butuh istirahat. Sudah lelah bekerja seharian, Yesus pun butuh istirahat. Oleh sebab itu Yesus mengambil kesempatan, mumpung ini ya malam hari dalam penyeberangan, saya gunakan kesempatan itu untuk tidur, untuk beristirahat. Ya. Karena katakan bahwa Yesus itu sama persis dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Sama seperti kita waktu kecil ketika dicubit ya pasti nangis juga kan? Begitu. Ya. Kalau dibully ya pasti ada rasa sakit hati juga. Ya. Nah sama seperti kita tetapi tidak pernah berbuat dosa. Itu bedanya Yesus pada waktu dia menjadi manusia sama seperti kita. Nah Yesus tidur. Walaupun Yesus pasti tahu keadaan Danau Galilea itu. Karena Danau Galilea itu berada di lembah, di bawah permukaan laut itu, dan dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan, ya. Sehingga kalau antara pegunungan satu dengan yang lain pasti ada lorong. Ketika angin berhembus di lorong itu pasti akan lebih kuat hembusannya. Dan angin yang dingin bertemu dengan air laut yang panas itu yang menimbulkan gelombang yang tinggi. Ya. Dan gelombang yang tinggi itu mengakibatkan air itu kemudian masuk ke dalam perahu. Saudara, saya membayangkan Yesus tidur di buritan. Dan kemudian air itu masuk, dikatakan hampir penuh perahu itu. Kira-kira Yesus yang tidur itu basah enggak ya? Orang-orang di dalam perahu itu semuanya basah termasuk Yesus kan? Ya. Apakah Yesus tidak terbangun? Nah itu tidak diceritakan oleh Markus. Yang diceritakan oleh Markus saking ketakutannya, ya, maka murid-murid Yesus itu kemudian membangunkan Yesus. Tetapi bukan cuma membangunkan Yesus, mereka malah menggugat Yesus. Mereka berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Apakah mereka bersama dengan Yesus akan hancur total karena badai itu? Sehingga mereka menggugat Yesus. Jadi rupanya, sekalipun mereka bersama dengan Yesus, sekalipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman, sebelum kenal Yesus kan mereka menjadi nelayan yang pasti juga pernah mengalami badai semacam itu kan. Mereka bisa mengatasi. Tapi sekarang
Mereka ketakutan amat sangat. Padahal ada Yesus di situ. Nah, di sini saya bisa perhatikan, melihat bagaimana sebetulnya Yesus mempercayai murid-muridnya yang adalah nelayan yang sangat berpengalaman. Itulah sebabnya Yesus tidur. Tidak berjaga-jaga kalau nanti ada badai. Tetapi Yesus tidur, beristirahat. Karena Yesus percaya bahwa para nelayan ini yang sudah berpengalaman menghadapi badai pasti bisa menghadapi badai sedahsyat apapun juga. Saudara, ternyata pengalaman kehadiran Yesus yang sudah berulang kali mereka saksikan bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, tidak mampu membendung ketakutan yang tak kalah dahsyatnya dengan topan yang sedang mengamuk itu. Dan ketakutan itulah yang melumpuhkan iman mereka. Mereka pasti percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja. Mereka percaya bahwa Yesus itu berkuasa, tetapi saat itu ketakutan yang melanda kehidupan mereka itu membuat mereka betul-betul lumpuh imannya, sehingga mereka itu menegur Yesus, bahkan menggugat Yesus. Dalam bahasa sehari-hari Yesus, kamu kan yang menyuruh kami untuk ke seberang. Kenapa sekarang kamu tidur? Ada topan datang kok kamu tetap tidur lelap? Setelah mereka itu menggugat Yesus, menuntut Yesus, kenapa tetap tidur lelap? Oleh sebab itu mereka bukannya membangunkan Yesus dan berkata, Yesus tolong kami. Ketika mereka berkata, Yesus tolong kami, itulah suatu pengakuan. Kami tak berdaya, Yesus, tolong. Hanya Engkau yang bisa menolong, meredakan topan yang dahsyat itu. Harusnya pengakuan diri bahwa aku tidak berdaya tanpa Yesus. Sekalipun aku berpengalaman, tetapi kalau Yesus tidur, betul-betul itu membuat aku semakin ketakutan dan semakin tidak berdaya. Seharusnya mereka berkata, Yesus tolonglah. Tetapi mereka justru menggugat Yesus, berkata, Guru, tidak peduli kalau kita semua ini binasa. Oleh sebab itu Yesus bangun dan menegur murid-muridnya dengan berkata, mengapa kamu takut? Belumkah kamu percaya? Benarkah murid-murid itu belum percaya pada Yesus? Mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Pasti mereka tahu, percaya bahwa Yesus punya kuasa. Tetapi saat itu mereka, karena ketakutan yang mencekam mereka dan kemudian mereka melihat kok Yesus masih enak-enak tidur begitu, maka mereka menjadi tidak percaya bahwa Yesus yang bersama mereka itu mau menolong mereka. Nah, saudara, kita seringkali begitu. Saya percaya Yesus itu berkuasa, tetapi maukah Yesus menolong saya? Maukah Tuhan menolong saya dalam kesulitan saya seperti ini? Dalam masalah yang begitu berat? Maukah? Kita seringkali berkata, oh Yesus berkuasa. Tapi maukah saat ini menolong saya? Dan saudara, kita seringkali kalau minta tolong kepada Tuhan, tadi kita menyanyi, saya mau iring Yesus. Kalau saya mau iring Yesus itu saya di belakang, Yesus yang di depan. Tapi seringkali ketika kita punya masalah, justru saya mau Yesus ngikut aku. Apa yang aku mau? Ketika kita berdoa, kita juga ngatur, Yesus aku maunya begini-begini loh.
Mari kita tetap mempercayai bahwa Yesus itu mau menolong kita dalam keadaan seperti apapun juga. Yesus pasti basah kena air di dalam perahu itu, dan Yesus tetap tidur lelap. Mengapa? Sekali lagi karena Yesus percaya bahwa murid-muridnya sebenarnya mampu untuk melakukan itu. Yesus mempercayai murid-muridnya, tetapi sebaliknya murid-muridnya itu justru malah tidak mempercayai bahwa Yesus mau dan sanggup menolong mereka. Sekalipun demikian, Yesus kemudian menolong mereka. Yesus menghardik angin itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Tapi ketika danau itu sudah teduh, sudah tenang, maka dikatakan bahwa mereka menjadi sangat ketakutan. Nah, sudah ditolong kok malah menjadi sangat ketakutan lagi. Dan kemudian mereka berkata, siapa sih sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tetapi ketakutan di awal tadi berbeda dengan ketakutan di akhir kisah ini. Ketakutan di awal tadi dari kata delos, faithless, jadi menjadi tidak percaya karena ketakutan itu. Tetapi ketakutan yang kedua itu phobia, frightened, kagum, sangat hormat. Siapa Yesus ini? Kalau tadi semula mereka berani menggugat Yesus, berani memarahi Yesus, berarti mereka tuh seolah berada di atas Yesus. Tetapi sekarang mereka betul-betul kagum, hormat, takut. Siapa sebenarnya dia? Jadi dengan tindakan Yesus membuat danau itu kemudian tenang, mengatasi ketakutan murid-muridnya. Murid-murid itu menjadi semakin mengenal siapa Yesus sebenarnya, sehingga angin topan, danau pun taat kepadanya. Jadi saudara, ketakutan bila kita hadapi dengan iman bahwa Yesus yang bersama dengan aku, dia mau menolong, maka itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Saya mau memberikan kesaksian. Ya. Saya ini orang beriman dari kecil. Sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tapi saya tetap adalah penakut. Saya sosok yang sangat-sangat penakut. Ketika awal masuk sekolah, saya harus ditemani oleh kakak saya selama 1 minggu. Dan setelah kakak saya tidak boleh lagi menemani di kelas, wah, air mata saya bercucuran. Saya itu penakutnya luar biasa, makanya saya datang kemari membawa teman-teman untuk mendampingi saya, begitu ya. Jadi begitu ada teman-teman mendampingi begitu, saya tenang. Ketika saya harus berjalan sendiri, walaupun saya merasa bahwa saya berjalan bersama Tuhan, tetapi tetap merasa tidak nyaman begitu. Ya. Nah, ketika saya mulai bekerja ke Purwokerto, ya begitu saya lulus di bulan Desember, maka kemudian di bulan April saya mulai bisa diterima di Purwokerto begitu. Nah, tentu saja ketika saya berangkat itu dengan membawa koper besar pakaian saya, kemudian juga dengan buku-buku, karena buku-buku itu adalah cangkul saya ya, untuk menggali terus begitu. Jadi buku-bukunya 2 dus begitu. Dan saya ini masih lebih gede dari waktu saya ke Purwokerto. Sekarang 46 kilo, waktu itu 42 kilo begitu ya. Bawaannya gede. Nah, tapi pada waktu naik bus kan masih ada bapak yang membantu menolong saya untuk mengangkut barang-barang itu begitu ya.
Sampai di tengah jalan, pada waktu itu memang angkutan transportasi itu bis begitu ya, bis tepat itu saya selalu ingat, bis tepat itu selalu tepat waktunya begitu ya. Nah, sampai di tengah jalan ada pohon tumbang. Sehingga bis itu yang dari Semarang harus balik ke Semarang, yang dari Purwokerto harus balik ke Purwokerto karena ini pohon tumbang menghalangi. Wah, jadi penumpang yang dari Semarang harus mengangkut itu barang-barang itu pindah ke bis di seberang sana. Nah, pada waktu itu masih ada, karena begitu ada kecelakaan kan ada ya banyak orang yang mau menjadi penolong ya untuk mengangkutkan barang-barang saya sampai ke bis. Baru saja duduk di bis sana dikatakan harus pindah lagi karena pohon yang tumbang itu sudah bisa diatasi. Jadi bis yang dari Semarang akan tetap ke Purwokerto, yang dari Purwokerto ke Semarang. Jadi harus tukar lagi. Wah, saya pikir celaka ini. Sekarang sudah ada penolong buat saya. Ini bagaimana nih? Dalam ketakutan itulah ya. Padahal waktu saya akan berangkat itu kakak saya sudah berkata saya temani ya. Saya berkata enggak, sombong banget itu waktu itu saya. Enggak. Karena apa? Malu. Mau jadi guru kok masih ditemani terus gitu ya. Jadi saya pura-pura berkata jangan. Tapi begitu ketakutan, aduh Tuhan ampuni saya. Tadi saya mau ditemani oleh kakak saya sombong banget berkata gak usah. Tapi sekarang saya betul-betul ketakutan di sini. Ya. Nah, dalam ketakutan seperti itu, bagaimana ini barang-barang saya dengan 2 dus 1 koper besar, mana mungkin tangan saya cuma 2 begitu. Saya bingung sekali. Dan ke dalam kebingungan itu koper saya sudah nggak ada. Waduh, dibawa siapa ini koper saya? Ya. Dan kemudian ketika saya membawa dus saya begitu, saya melihat di sana ada 2 orang yang membawa koper yang sama, begitu. Kembar dengan koper saya. Sampai di bus yang berikutnya saya perhatikan ini 2 koper ya. Yang mana punya saya? Untuk punya saya ini sudah saya beri gembok begitu ya. Dan kemudian saya berkata, ternyata 2 koper yang kembar itu adalah milik dari yang satu punya saya, yang satu keluarga. Jadi bapaknya bawa koper, anaknya bawa koper. Jadi koper saya dibawakan. Begitu ya. Itulah ya. Ketakutan ditambah dengan iman bahwa Tuhan menolong saya menjadi kekuatan. Disitulah saya kemudian mengenal Tuhan lebih dari apa yang sudah saya kenal. Dalam artian disitulah saya kemudian percaya Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Begitulah. Saya merasa kehilangan 1 koper, ternyata dibawakan. Itulah cara Tuhan menolong. Dan tidak terpikirkan oleh saya kalau itu akan terjadi seperti itu. Ya. Sehingga saya berkata pada bapak dan anak itu, terima kasih ya, ternyata itu koper saya dibawakan. Begitu ya. Itulah Tuhan. Ya. Tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu saudara, jangan cuma berkata gimana ya cara Tuhan menolong saya, ini saya sudah mengalami jalan buntu. Ya. Ingat, percayalah, Tuhan bisa menolong, Tuhan mau menolong, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong, dan Tuhan tidak pernah berlambat-lambat di dalam menolong. Iya, ada 4 hal. Ayo kita ingat. Yang pertama, Tuhan bisa menolong kita. Yang kedua, Tuhan mau menolong kita. Yang ketiga, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Yang keempat, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Masih sedikit yang umik-umik ya. Saya minta coba kita ingat 4 hal itu ya, yang kita imani di dalam diri Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa, pasti bisa menolong kita. Yang kedua, Tuhan mau menolong kita. Yang ketiga, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Yang keempat, Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Amin. Nah, itulah ya yang harus kita imani di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, bahkan Tuhan itu selalu menyediakan penolong sebelum kita tahu bahwa kita ini ya membutuhkan penolong. Betul, itu yang saya alami. Tuhan jauh lebih tahu ya besok apa yang akan terjadi dalam diri kita. Ternyata Tuhan sudah siapkan penolong untuk kita. Tuhan kita itu luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita terus pegang Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Itu selalu kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan saya kira pasti Bapak Ibu juga mempunyai banyak pengalaman bagaimana di dalam ketakutan Bapak Ibu ternyata Tuhan mau menolong. Dan Tuhan selalu menolong bahkan di luar perencanaan kita. Karena Dia punya cara tersendiri untuk menolong kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Bahkan ketakutan itu bisa menjadi berkat buat kita. Ya. Bahkan bukan hanya berkat buat kita, tetapi berkat bagi orang lain. Saya mendengarkan pengalaman kehidupan Pendeta Yusuf Roni. Ya. Ketika dia ditangkap di penjara karena tuduhan subversi begitu ya, dan dia dipindah-pindahkan dari penjara yang satu ke penjara yang lain, dan kemudian ketika dia justru dipenjarakan di Jawa Timur, katanya penjara yang sangat menyeramkan, ya, menakutkan begitu, ya. Ketika dia dipenjarakan di sana begitu ya, dan orang-orang teman-temannya mengatakan nanti kalau jam-jam sekian begitu sudah mulai gelap senja begitu, nanti kan dengar ada suara tepuk-tepuk kuda begitu ya, dan meringkik dan seterusnya yang menakutkan begitu ya. Jadi pokoknya kalau jam-jam segitu pasti ada suara seperti itu begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pendeta Yusuf Roni di dalam ketakutan itu? Biasanya kita kalau berdoa, Bapak Ibu kalau berdoa di rumah dalam hati atau diucap? Diucap atau dalam hati? Lebih banyak mana? Lebih banyak diucap. Biasanya ya karena ini murid-muridnya Pak Denny jadinya selalu mengucapkannya doanya dengan diucap begitu ya. Nah, tapi kebanyakan dari murid-murid saya itu banyaknya dalam hati aja begitu ya, disimpan dalam hati begitu ya. Nah, biasanya kita kalau tenang-tenang saja kita berdoa dalam hati, tapi begitu ketakutan, berdoanya dengan suara yang kencang begitu ya, seolah Tuhan supaya dengar ini aku ketakutan ini begitu ya. Nah, Pendeta Yusuf Roni itu berkata bahwa dari pengalaman, sebelum aku mendengar suara kuda-kuda yang menakutkan itu ya, maka dia justru berlutut dan berdoa dengan suara yang keras supaya suaranya menutupi suara kuda itu begitu ya. Nah, dia berdoa dengan suara yang keras. Nah, setelah berdoa begitu ya, keesokan harinya dia dipanggil oleh kepala penjara. Dan biasanya teman-teman berkata ini mesti ada masalah. Ya, mesti ada masalah sehingga dipanggil oleh kepala penjara begitu. Nah, Pendeta Yusuf Roni berpikir, aku salah apa? Aku tidak punya kesalahan kok dipanggil ya pagi ini. Ternyata sesampainya di jadi rumah dinas kepala penjara itu di sebelah penjara ya. Jadi diantar ke sana. Dan kemudian kepala penjara itu menanyain Pak Yusuf Roni, tadi malam kamu berdoa? Iya Pak. Kamu mendoakan istri saya? Iya Pak. Kenapa kamu mendoakan istri saya? Karena saya mendengar istri Bapak sudah lama sakit. Jadi saya memintakan kepada Tuhan saya supaya istri Bapak disembuhkan oleh Tuhan. Oh, sejak itu setiap hari Pak Yusuf Roni ini dipanggil ke rumah kepala penjara itu untuk mendoakan ya. Dan kemudian selama 2 minggu kemudian ada pemulihan dan disembuhkan. Sesuatu yang menakutkan ternyata menjadi berkat buat diri sendiri dan
Karena daripada aku dengar suara kuda yang meringkik, lebih baik aku mendengar suaraku yang berseru kepada Tuhan. Dan ternyata itu menjadi berkat ya, bagi keluarga kepala penjara itu. Sehingga setiap hari Pak Yusuf Roni itu dia berkata, saya makannya sama menunya dengan menu untuk kepala penjara. Jadi berkat, sehat begitu ya. Nah begitulah ketika kita memberkati ternyata menjadi berkat juga. Ya, jadi oleh sebab itu jangan ragu-ragu ketika kita mau menjadi berkat buat orang lain, pasti berbalik akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita. Jadi Bapak Ibu, tetaplah beriman. Ketika punya ketakutan, tak mengapa, itu wajar, itu naluri manusiawi. Oleh karena ternyata ketakutan yang kita miliki justru dipakai oleh Tuhan menjadi suatu proses supaya kita semakin mengenal dengan benar siapa Tuhan kita, semakin mengenal bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita, sehingga kita pun semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Ketakutan ditambah dengan iman akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, tetapi juga yang hadir di dalam kehidupan kami, hadir menyertai setiap kami, dimanapun dan kapanpun juga. Tuhan, biarlah bukan hanya ketika kami menghadapi masalah, tetapi di dalam setiap detik kehidupan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang siap untuk menolong kami. Tuhan yang tidak kekurangan cara untuk menolong kami. Walaupun kami hanya bisa berseru, Tuhan tolonglah, disitulah Tuhan akan berkarya untuk menolong kami secara tepat, juga tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengenal Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu berkuasa, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan Pendeta Denny, para gembala yang ada di tempat ini, juga pengurus gereja di tempat ini. Biarlah secara bijaksana dengan hikmat Tuhan terus dapat mengelola gereja di tempat ini, terus dapat membina jemaat di tempat ini, sehingga semakin teguh iman percayanya kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan kadang juga memperkenankan kami mengalami ketakutan demi ketakutan, tetapi justru itu menjadi suatu proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan kami. Kami juga boleh semakin mempercayai siapa Tuhan kami. Tuhan tahu keadaan setiap keluarga yang hadir di dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan tahu masalah mereka masing-masing, tapi Tuhan juga tahu kelebihan, kelimpahan yang ada di dalam kehidupan mereka juga. Biarlah ya Tuhan di dalam kelimpahan, mereka selalu justru mengingat ketika Tuhan memberikan berkat, Tuhan mau supaya kami menjadi penyalur berkat bagi orang lain juga. Oleh sebab itu biarlah kami tidak menahan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami melihat ada orang
yang dalam ketakutan karena penderitaan, oleh karena tidak tahu nasibnya bagaimana dengan kehidupan hari esok. Tuhan, ketika kami punya masalah, ajarkan kepada kami untuk mempercayai bahwa Tuhan sedang bersiap untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan di tempat ini, apapun yang dibutuhkan oleh keluarga anak-anak-Mu ini, Tuhan jauh lebih tahu, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini, juga pelayanan Pendeta Denny. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan pelihara dengan kesehatan yang baik. Berikanlah ya Tuhan hikmat supaya Pendeta Denny terus menerus bersama dengan pengurus gereja di tempat ini untuk membina iman jemaat di tempat ini, terus bertumbuh dan semakin mengenal siapa Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji akan nama Tuhan. Semua kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati bisa lambaikan tangan ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman. Kepada Pak Hans saya persilahkan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Shalom. Kami atas nama Bapak Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan, Ibu Lucy, Nina, dan kawan-kawan ya. Biarlah firman Tuhan menjadi rema buat hidup kita. Kita udah hidup bersama Tuhan tahun-tahun. Tapi kalau ada gelombang besar gitu, jangan biarkan Tuhan tidur dalam kehidupan kita. Hidupkan Tuhan terus. Amin. Ini sangat berarti firman Tuhan ini ya. Biarlah kita menjadi pelajaran di saat ketakutan kita, iman kita harus ditimbulkan supaya menjadi kekuatan untuk kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Bu, Tuhan memberkati Bu ya. Terima kasih juga untuk WL singer dan pemain musik. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman yang harus disampaikan mengenai komitmen pelayan Tuhan yang belum diberikan kepada Bang Markus. Banyak ya Pak? Oh sedikit lagi, tolong dikasihin soalnya mau dibawa sama Gembala situ satu ya. Sama apa yang merasa mau memberkati misi ke Tulungagung. Saka banget. Ya buset deh. Tulungagung aja siapa? Nusa Kambangan itu lapas saya lupa apa. Kan Nusa Kambangan. Walaupun Lulung ya ngerasa diberkati, Lulung waktu itu merasa diberkati ya. Dia mau pergi. Malah ngomongnya misalnya tiap tahun dia mau pergi. Wih puji Tuhan saya bilang. Benar-benar. Saudara-saudara juga yang mau boleh. Boleh. Nggak dilarang. Misalnya Pak Setiono mau ikut, boleh, iya, nggak mau ya, kapan-kapan gitu, mas saya bareng-bareng gitu, ya itu aja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita berikan kemuliaan, kita kembalikan itu kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
Sudah dikasih dalam Tuhan, mari buka kita dan anak Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang terus akan menyertai dan memelihara saudara sampai Dia datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.